Desain Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu. Silakan langsung, Bang. Langsung. Ya, silakan Bang, langsung. Ini udah steril ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan mengenai rencana atau desain indeks pengindekan kepatuhan etika penyelenggara pemilu atau kami singkat sebagai IKEP, desain dan riset kali ini gitu ya. Nah, kami dibentuk oleh keputusan Ketua DKPP RI untuk kemudian menyusun pengindekan ini. Kami sudah bekerja sejak akhir Agustus 2020 hingga sekarang sudah jadi gitu ya, desainnya sudah jadi. Nah, Bapak Ibu semua, saya agak cepat di dalam menyampaikan ini. Pertama, latar belakang penyelenggara pemilu. Bapak Ibu semua tahu itu menentukan penyelenggaraan pemilu, itu udah pasti tahu. Nah, penyelenggara pemilu ya, dari para penyelenggara pemilu lah keputusan-keputusan itu diterbitkan, dan jutaan orang, ribuan orang, jutaan orang digantungkan oleh sejauh mana nasibnya mereka oleh administrasi penyelenggaraan pemilu. Nah, masa depan demokrasi di negara dan bangsa ini juga diletakkan di pundak Bapak Ibu semua sebagai penyelenggara pemilu. Nah, jajaran KPU menurut undang-undang wajib untuk mandiri, berintegritas dan berkredibilitas. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun undang-undang sebelumnya selalu menyebut begitu. Nah, integritas proses itu yang dikerjakan oleh Bapak Ibu semua itu menentukan terhadap integritas hasil-hasil pemilu. Sedangkan kedua integritas itu sangat ditentukan oleh integritas para penyelenggara pemilunya. Itu sudah hukum besi politik terkait dengan masalah integritas. Nah, permasalahannya begini, DKPP selama ini telah bekerja dengan baik dan efektif. Sebagaimana tadi laporan Bu Ida dalam forum yang kita simak bersama-sama, sebagai bukti seluruh perkara yang diterima oleh DKPP itu diselesaikan dengan baik dan efektif melalui proses perundang-undangan, melalui prosedur perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu semua bisa lihat, misalnya tadi data-data ya, data-data meningkat gitu ya, begitu tinggi. Nah, ketika DKPP memasuki usia ke-9 ini ya, sejak 2012, 2017 hingga 2022 termasuk periode ini, jumlah perkara yang ditangani DKPP memperlihatkan masih tingginya, bahkan sangat tinggi menurut saya ya, menurut kami itu yang tinggi gitu ya. Misalnya di 2012 72, 2013 656 orang diberhentikan, 2014 itu menaik. Nah, 2015 agak surut karena musim pemilu sudah usai. Lalu di 2010, 2016 meningkat lagi, kemudian 2017, lalu 2018 sampai 2019 itu musim pemilu nasional kita. Lalu di 2020 agak menurun. Kendati pun tidak ada event pemilu, nanti di pilkada ini pasti juga akan meroket. Apa sebenarnya arti semua ini dengan data-data ini? Sekali lagi, DKPP telah melaksanakan tugas dengan baik, ya, berbanding lurus tugas-tugas itu dengan pengaduan yang masuk di seluruh Indonesia. Nah, ini problem. Lihatlah angka ini, kalau kita sebagai orang DKPP, Bu Ida, senang. Karena dengan begitu, memang efektif sekali DKPP. Tetapi kita sebagai anak bangsa, saya membaca itu dari Bu Ida dan kawan-kawan, ini ada problem gitu loh. Ada problem, yang problem ini harus kita selesaikan ya. Di 2012 kemudian jumlah teradu juga begitu banyak, 6.831 teradu. Ya, tanpa henti dalam setiap hari. Bahkan saya membaca kegiatan DKPP memenuhi tugas, wewenang dan kewajibannya, jumpalitan kemana-mana. Saya kira di hati kecil Bu Ida, saya tebak, itu mikir gitu pasti Bu Ida ya, ini kenapa gitu loh, apakah harus begini terus gitu ya. Tentu ini persoalan besar, tapi kita selesaikan di hal yang paling ringan atau hal yang paling mungkin kita bisa lakukan. Nah, DKPP yang kami baca tim mengasumsikan perihal
tingginya pelanggaran kode etik dengan beberapa simpulan. Permasalahan pertama, belum meratanya kepatuhan penyelenggara pemilu terhadap kode etik penyelenggara pemilu. KEPP saya singkat kode etik penyelenggara pemilu karena terlalu panjang itu. Lalu yang kedua, ini dia hasil kajian kami selama berbulan-bulan, ini terlalu cepat Mas, karena itu poin sebenarnya di back. Menandakan adanya sesuatu yang belum cukup jika pelanggaran KEPP hanya diselesaikan melalui mekanisme penindakan semata oleh DKPP. Tidak mungkin saya kira, ya, kecuali kita punya istilah lain ya. Nah saya kira ini semua memerlukan rangkaian strategi baru yang bersifat non penindakan. Ada strategi-strategi baru yang bersifat penindakan itu tetap dipertahankan, dan saat bersamaan perlu ada pencegahan di luar yang selama ini dikerjakan oleh DKPP. Ya, ini arus yang menguat yang kami baca tim ini untuk kemudian ini bagaimana dia harus diselesaikan gitu ya. Bapak Ibu semua bisa periksa di data-data itu, saya cepat, kemudian kerangka strateginya. Permasalahannya adalah masih adanya problem struktural, fungsional dan behavioral di lingkungan penyelenggara pemilu hingga belum merata atau belum sepenuhnya memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap kode etik penyelenggara pemilu. Itu problem dasarnya yang kami baca karena kami rumuskan dari sekian diskusi. Solusinya perlunya DKPP merambah ke aspek-aspek struktural tadi, fungsional, behavioral, supaya kepatuhan terhadap kode etik ini makin meningkat secara signifikan. Meningkat secara signifikan pada jangka tertentu, menurun secara signifikan terhadap pelanggaran kode etik, begitu kira-kira. Kami masuk ke sumber-sumbernya dengan berbagai asumsi yang sudah kami bangun. Strateginya adalah pertama, DKPP tetap menguatkan ya bangunan mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu seperti selama ini. Ya, karena itu adalah penting, karena itu tugas mandat undang-undang kepada DKPP. Nah, kami sebut itu pendekatan hilir. Ya, di hilir kita cegat, DKPP cegat gitu ya. Tetapi DKPP perlu juga menjemput akar penyebab ke sumber-sumber langsung. Ialah pendekatan hulunya. Jadi kita cegat hilirnya, hulunya juga kita raih. Bagaimana caranya? Nanti kita lihat. Nah, formula indeks kepatuhan etika penyelenggara pemilu itu yang kami maksudkan ya. Mengukur sistem internal. Jadi Bapak Ibu semua di KPU, Bawaslu provinsi, KPU dan Bawaslu kabupaten kota, kita akan ke sana gitu ya dengan cara nanti kita lihat kemudian perilakunya dan juga memadukan dengan existing condition. Existing condition itu data-data yang seperti tadi Bu Ida laporkan ke forum dan kita simak tadi itu. Nah, agak lamban ini ya responsnya. Ayo. Nah, kerangka pemikiran metodologi ya, kerangka pemikirannya sudah dapat, teorinya sudah kami dapat, ketemu ada teori integritas, teori kontrol dan seterusnya. Lalu ya tipe penelitiannya adalah mixed methods. Bapak Ibu semua pasti tahu metode indeks komposit. Wah, itu panjang itu ceritanya. Kemudian teknik pengumpulan data, survei, self assessment. Jadi nanti KPU provinsi, KPU kabupaten kota, Bawaslu kabupaten kota menilai terhadap diri sendiri biar imbang. Ada persepsi publik dari LSM, pegiat pemilu, akademisi ya, tapi orang yang kita tentukan yang paham pemilu, lalu menilai, memberi persepsi, lalu self assessment dari pihak internal, ya, teknik pengolahan analisis jasa yang kemudian dihasilkan dari proses itu. Nah, sehingga imbang. Nah, maaf ya, beberapa lembaga pemeringatan hanya sepihak persepsi saja, tidak memberi kesempatan kepada internal yang dinilai tadi, sehingga rasa-rasanya tidak fair gitu ya. Nah, kami juga tidak akan karena menerima mandat tugas dari DKPP, tentu kami akan melakukan hal yang jauh lebih komprehensif. Ada 3 dimensi. Pertama adalah perilaku etiknya. Kita hitung, ini adalah penerapan yang kami ambil, ada 3 dimensi, ada 15 variabel, ada 45 indikator. Ada sekitar berapa ya, 75 pertanyaan gitu yang kami ajukan. Nah, ini beberapa Bapak Ibu semua bisa periksa di layar monitor, itu adalah indikator-indikator yang kami akan tanyakan kepada Bapak Ibu semua. Tampaknya slow. Oke, kemudian ini 3 adalah
kondisi execution, tapi yang kedua adalah sistem internal, itu yang tadi maksud ya. Nanti silakan bisa dipelajari, bisa didapatkan bahan ini. Kemudian existing condition, saya lanjut yang lebih. Nah, hipotesis yang kami bangun adalah tingkat kepatuhan etika penyelenggara pemilu KPU Bawaslu dipengaruhi oleh kepatuhan etik penyelenggara pemilu sekaligus oleh integritas sistem internalnya. Apakah sistem internalnya di kantor Bapak Ibu semua memang kurang? Nah, itu jadi hipotesis kami. Lalu yang kedua, semakin tingginya perilaku etik dan sistem internal penyelenggara pemilu, maka kasus-kasus persidangan etik oleh DKPP semakin kecil, gitu ya, hipotesis kami itu. Nah, kerangka kerjanya ada tahap persiapan, kami sudah merampungkan riset kualitatif, kemudian metode penyusunan ICAP, tahap uji. Nah, ini kami sudah melakukan uji. Nanti akan ada komposisi perolehan di 10 provinsi yang kami coba. Lalu di 2021 kami akan penuh, tentu ini atas perintah DKPP. Lalu di 2022 apalagi gitu ya, kita akan makin sempurnakan sambil kita berlayar, kita akan penuhi supaya tidak ada bolong-bolongnya. Makin hari makin akan kita sempurnakan. Nah, kami sudah mencoba di 10 provinsi, nanti Bapak Ibu semua bisa periksa hasilnya ya. Kenapa 10 provinsi? Karena ada asumsi yang paling tinggi, yang menengah dan yang paling rendah. Nah, kategori batas nilai ICAP ya sangat tidak patuh. Bisa diingat 0,0 sampai 20, lalu tidak patuh 20,1 hingga 4, cukup patuh 40,1 sampai 60, patuh 60,1 sampai 80,0, sangat patuhi etik 80,1 sampai ke 100. Nah, perhitungannya itu menggunakan rumus yang Bapak Ibu semua bisa dilihat. Ini sangat jelimet ya, tapi saya kira kita sudah siapkan template-nya, rumusnya, lalu sehingga bisa kita bisa lebih valid gitu ya. Oke, kemudian model hierarkinya, sistem perilaku dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu semua, di slide-slide terakhir 11 ya, uji ICAP di 10 provinsi. Kami sejak 24 November hingga 10 Desember sudah melakukan uji riset ini, uji instrumen maupun desain ini di 10 provinsi. Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Sulsel, Papua, Bengkulu, Bali, Jateng, DIY, Banten dan Sulut, Sulawesi Utara. Yang kami sasar adalah Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala Sekretariat, dan Sekretaris KPU, lalu 2 di luar itu ialah akademisi yang paham pemilu, kemudian yang kedua penggiat pemilu di 10 provinsi, ada 60 orang di masing-masing provinsi tadi itu. Ya, kenapa kok ambil ini? Ada rating tertinggi berdasarkan hasil yang terakhir, lakib yang terakhir, lalu ada yang rendah. Nah, mari kita akan lihat, itu hasilnya tadi sudah ada sebenarnya, hasil sementara gitu ya. Nah, KPU di KPU Bawaslu, tapi ini penjelasannya ada di sini saja. Nah, ini rawan tinggi, sangat kurang patuh dan seterusnya. Itu kategorisasi dari ini, yang merah itu rawan tinggi, sangat kurang patuh, itu tinggal dibalik saja. Nah, kemudian ini adalah perbandingan ICAP penyelenggara pemilu di 10 provinsi sebagai berikut. Nah, ini dia Sulsel ini batas-batas uji coba ini, lalu yang tinggi, yang rendah, dan yang sedang. Penjelasannya ada di bagian berikutnya. Macet ya, kenapa macet ya? Oh, sinyal. Nah, ini sebenarnya pokoknya di sini. Sorry, ini ada slow respon ini. Nah, diagram di atas Bapak Ibu semua, kategori pertama adalah KPU dengan skor yang tinggi, di mana komponen perilaku, etik, sistem internal dan existing condition masuk pada kategori sangat patuh dengan skor 91,7 tadi itu dan 89,1, range-nya begitu. KPU yang masuk kategori ini dalam percobaan ini adalah Bali dan Bengkulu. Itu dia punya kepatuhan yang sangat tinggi terhadap kode etik. Yang kedua, KPU yang perilaku etiknya mengarah pada kategori patuh.
Sementara sistem internal dan existing condition-nya mengarah pada kategori sangat patuh atau sangat tidak rawan. Kategori ini ditempati oleh KPU Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan skor 87,1 dan 84,6. Tapi ini baru uji coba ya, belum semestinya. Tapi semestinya nanti ya kira-kira bisa menggambarkan seperti itu. Kategori ketiga adalah perilaku etiknya menunjukkan ada tingkat kepatuhan yang agak mengkhawatirkan, rawan. Akibat scoring existing condition-nya. Existing condition adalah yang diambil dari ya apakah diadukan ke DKPP atau tidak. Jadi Bapak Ibu semua kalau begitu ingin memperoleh skor yang tinggi, jangan pernah sekalipun untuk diadukan ke DKPP. Walaupun nanti apakah di rehabilitasi ada perbedaan penilaiannya, scoringnya gitu ya. Tapi intinya adalah pelajarannya adalah bahwa Bapak Ibu semua harus menjaga betul terhadap diri sendiri dan aparatnya. Nah, akibat masuk kategori rawan akibat adanya pelaporan dari masyarakat yang menjadi dasar persidangan etik oleh DKPP. KPU yang masuk kategori adalah KPU Jawa Tengah, Sulsel, Banten, Jabar, Sulut, dan Papua. Ya, itu dia. Nah, sebenarnya saya bisa cepat Pak Aris, cuma slow respon. Nah, itu hasil-hasilnya ini untuk Bawaslu ya. Tadi untuk KPU ini Bawaslu. Masih KPU ya. Nah, kategori Bawaslu dengan skor yang tinggi di mana komponen perilaku etik, sistem internal, existing condition masuk kategori sangat patuh, skornya 95,2 hingga 85 sekian, itu adalah Bawaslu Sulsel, Bawaslu Sulut, Bawaslu Bengkulu, Bawaslu Jawa Barat, Bawaslu Banten, Bawaslu Jateng, Bawaslu DIY, Bawaslu dan Jatim. Ya, mudah-mudahan bisa dipertahankan walaupun ini masih uji coba. Tapi kan sebenarnya ceteris paribus kan sebenarnya. Nah, kategori kedua, perilaku etik Bawaslu ya, tingkat kepatuhan yang rawan akibat existing condition-nya masuk dalam kategori rawan akibat adanya pelaporan atau pengaduan masyarakat menjadi dasar persidangan DKPP, itu adalah Bawaslu Papua. Kayaknya tradisi apa ya, Bawaslu Papua. Hanya ada satu Bawaslu Papua dengan skor 64,9, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Bawaslu lainnya. Dari Bawaslu ini menunjukkan bahwa apabila ada komisioner Bawaslu terkena sidang etik, maka skor existing condition-nya akan mengalami penurunan. Nah, itu bisa jadi bahan untuk pengambilan keputusan untuk kemudian bisa memperbaiki pada waktu yang akan datang. Insya Allah di tahun depan gitu ya, karena kami akan melanjutkan harapan yang sudah sepenuhnya tergantung Bu Ida, Pak Bernard dan kawan-kawan ya. Tapi secara konsepsional rancang bangun ini sudah sangat siap diterapkan. Nah, Bapak Ibu semua, harapannya kepada Bapak Ibu semua, kami berharap menerima mandat dari DKPP ini untuk mengimbau kepada Bapak Ibu semua, senyambang masih ada 1 tahun gitu ya, mempersiapkan segala sesuatunya terutama terkait dengan peningkatan kepatuhan terhadap kode etik penyelenggara pemilu. Itu umum ya, terutama pada penyediaan data dan informasi yang kami perlukan nanti. Jika tidak ada arah melintang Pak Kabak ya, itu akan kita rancang mulai paruh kedua tahun 2021 gitu ya. Pertama, mempersiapkan. Yang kedua, fokuskan persiapan terutama pada penyediaan untuk sistem internal. Karena sistem internal ini memengaruhi sekali ya dengan indikator-indikator self assessment. Jadi Bapak Ibu semua mengukur diri sendiri, tetapi harus berbasis pada data, pada dokumen. Pada eksperimen kami di 10 provinsi tadi itu, sebagian besar Bapak Ibu semua sudah siap. Tetapi sebagian yang lain hanya mengandalkan pada peraturan-peraturan pimpinan di atasnya, seperti peraturan KPU, peraturan Bawaslu, itu ya cukup menolong. Tetapi Bapak Ibu semua bisa berkreasi bahwa keharusan untuk memasang ya maklumat integritas misalnya, fakta integritas. Kalau nggak dipasang, kami tidak ada bukti bahwa Bapak Ibu semua sudah punya komitmen begitu. Itu mempengaruhi terhadap skor. Karena itu cek kembali kantor-kantor Bapak Ibu semua apakah memang secara habitus gitu ya, lingkungan kerjanya itu mendukung untuk terbentuknya suasana kerja yang sehat, yang pro kepada integritas penyelenggaraan pemilu. Itu saya rasa sejalan dengan tagline DKPP yang baru, bahwa integritas itu adalah gaya hidup,
Nah kalau itu kemudian diterjemahkan dengan benar, saya kira bahwa DKPP sudah benar itu jadi lifestyle gitu ya. Itu saya kira bisa diterapkan, tapi harus konkret, tidak hanya dalam lisan, tapi kemudian di level KPU kabupaten kota, Bawaslu kabupaten kota dan provinsinya tentu saja itu diterapkan gitu ya. Nah, yang ketiga, melakukan banyak inovasi. Maaf, kalau hanya peraturan atasannya, kan semua enggak bakal bisa dinilai. Yang ada adalah memberi inovasi-inovasi yang itu tidak tergantung pada arahan pimpinan, tetapi dalam diri lingkungan sendiri dibikin. Misalnya dibikin fakta integritas yang dipasang di setiap sudut yang view-nya orang tahu. Politik uang, memberi suap haram, gitu misalnya. Dan itu terus. Apakah ketua KPU dalam setiap sambutannya memberikan pengarahan itu? Kita kasih nilai juga itu. Kalau kemudian dibiarkan suka-suka saja, nah itu nggak bisa. Loh, kan sudah ada peraturan KPU di atasnya, sudah ada peraturan Bawaslu di atasnya, nggak cukup. Harus dalam bentuk tindakan konkret. Hal-hal yang bahkan tidak diatur, tetapi itu meningkatkan nilai tambah dalam upaya memprovokasi ketaatan, kepatuhan, ya penyelenggara pemilu jajarannya untuk kepada kode etik. Nah itu nilai poin tinggi gitu. Jadi jangan hanya diserahkan peraturan-peraturannya saja, karena itu seluruh Indonesia akan sama. Karena kan sumber normatifnya dari Imam Bonjol dan Tamrin saja gitu ya. Jangan lupa loh, KPU sebagai satker di Jalan Imam Bonjol, Bawaslu sebagai satker di Jalan Tamrin itu juga bagian dari penilaian kami ya. Jadi semua akan sama ya, jenjang dan seterusnya. Nah, makna terdalam Bapak Ibu semua dari IKEP ini adalah daya dorong untuk sepenuhnya memedomani kode etik penyelenggara pemilu di setiap jajaran penyelenggara pemilu. Jika konsep ini ya, bisa diterapkan dan memang tampaknya DKPP akan sangat serius soal ini, maka di tahun depan dalam kesempatan yang mungkin sama kita akan mengumumkan tidak hanya di provinsi yang kita itu, tetapi seluruh Indonesia. Memang belum diputuskan apakah di level provinsi top atau sampai kabupaten kota. Karena 514 Pak Kabak ya, itu kan nggak gampang. Nah disitulah Bapak Ibu semua mudah-mudahan, tapi selebih dari itu adalah bahwa Bapak Ibu semua harus memedomani kode etik penyelenggara pemilu ada maupun tidak adanya IKEP ini sebenarnya. Karena IKEP ini sebenarnya alat kontrol untuk kita, bahan introspeksi, bahan untuk mengukur sejauh mana kebijakan penerapan terhadap kepatuhan terhadap kode etik ini bisa diselenggarakan atau tidak. Sampai di sini Bapak Ibu semua minta maaf jika ada hal yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kakanda Nur Hidayat Sardini, Bapak Ibu pimpinan yang kami muliakan, Bapak Ibu hadirin sekalian. Itulah presentasi dari Ketua Tim Pendesain Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu yang diinisiasi oleh pimpinan DKPP pada tahun 2020 ini, yang harapannya akan diimplementasikan pada tahun 2021 sebagaimana janji Pak Enayes tadi, bahwa pada saat yang sama di tahun depan seperti ini, mudah-mudahan tim ini bisa mengumumkan prototipe dari survei yang sebenarnya dari pengukuran indeks kepatuhan etik ini, untuk mengidentifikasi bagaimana kita semua, seluruh penyelenggara pemilu bergerak bersama ke satu arah yang sama untuk perbaikan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu tidak memungkinkan bagi kami untuk menyediakan ruang untuk kita bertanya jawab. Oleh karena itu lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Pak Tapi Enayes. ada satu lagi Pak, Ya. ini kan legacy gitu ya, ini kan program yang sangat brilian sebenarnya dari DKPP gitu ya. Nah maka memang harus diimbangi dengan kerja keras. Tapi yang kami baca sebagai tim ini memang ada kemauan yang kuat di DKPP untuk kemudian memecahkan persoalan yang selama ini belum bisa terpecahkan, termasuk pada zaman kami dulu gitu ya. Nah kita sih mengundang kepada KPU Bawaslu setanah air untuk kemudian mengimbangi soal ini, karena ini memberi manfaat yang besar, karena kita akan jadi tahu track ya. Nanti
bisa misalnya undang-undang itu bisa melihat bagaimana sejauh kemudian bisa diamati untuk reward and punishment misalnya ya, untuk DKPP mengambil kebijakan yang kayaknya harus begini itu pasti akan muncul nanti itu. Saya kira ini gagasan baik dari DKPP untuk kemudian layak untuk kita dukung dan pada ini akan memberi manfaat yang besar gitu ya. Ini legacy yang waktu saya ditawari oleh Prof Muhammad dan kawan-kawan, Pak Alfitra, Bu Wida dan Surja, ini menantang sekali, menantang adrenalin gitu ya. Oh ini nggak ada gagasan ini sebelum zaman kami bahkan. Ini memang oke gitu ya buat DKPP dan selebihnya memang cara untuk membangun masyarakat supaya jangan tinggi terus. Setiap kali laporan per tahun dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu tinggi. Saya katakan clear, ya clear betul DKPP efektif gitu ya. Tapi ini angkanya tinggi masa begitu gitu ya. Kita lihat di aspek lain, di lembaga-lembaga lain, enggak begini gitu ya. Jadi tetap tidak hanya pada hilirnya seperti selama ini, tetapi juga kita jemput ke hulunya. Hulunya kita masuk ke kantor-kantor KPU, kantor-kantor Bawaslu di pusat, provinsi dan kabupaten kota. Ini betul-betul membangkitkan adrenalin mereka yang punya pikiran visioner dan itu didapat dari DKPP sekarang. Terima kasih Pak Aris. Baik Pak Yanais, substansi dari pernyataan terakhir Pak Yanais sebenarnya adalah pujian yang teramat sangat pada pimpinan DKPP kita pada periode ini. Untuk itu marilah kita memberikan plus yang meriah untuk pimpinan DKPP. Terima kasih atas dedikasinya, idenya dan visi ke depan Pak Yanais. Dan kunci bagi KPU dan Bawaslu untuk mendapatkan nilai tinggi di pengukuran IKEP ada di 4 poin yang terakhir presentasi tadi. Kami pikir demikian. Kepada semua hadirin dan pemirsa baik yang di 4 hotel maupun melalui live streaming, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Ada penyerahan? Oh ya, akan ada penyerahan dokumen hasil terakhir dari indeks kepatuhan etik dari tim kepada salah satu pimpinan. Mohon perkenan Ibu Ida untuk naik ke panggung. Oh iya, supaya bisa. Iya, dikira anu ya Pak ya. Mbak Ida, ini dokumen resmi kami gitu ya. Mudah-mudahan jadi saran saya siapkan dengan baik. Saya percaya Mbak Ida bisa. Ya. Insya Allah. Di foto. Oh ya. Ya, sami-sami. Baik Bapak Ibu pimpinan yang kami muliakan dan seluruh hadirin, dengan penyerahan dokumen tadi telah berakhir tugas dari tim perumus indeks kepatuhan etik pada periode ini untuk kita lanjutkan di tahun berikutnya. Demikian dari kami di studio Mercure, dan selanjutnya kita serahkan kepada kawan-kawan host di Millennium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.